Masuk yang dimuliakan Allah. Subuh hari ini hadis yang kita bacakan hadis yang berkaitan dengan ibadah pada hari Jumat, yang mana pada hari Jumat itu bertemu dua khutbah. Artinya yang satu khutbah hari raya, yang satu khutbah Jumat. Nah, banyak yang berkembang di tengah masyarakat kalau pada satu hari Jumat bertemu Jumat dengan hari raya, maka tidak lagi perlu untuk menunaikan ibadah Jumat karena sudah pergi menunaikan sholat Id pada waktu pagi harinya. Insya Allah kalau dalam perhitungan ulama Muhammadiyah, tahun ini Idul Adha-nya akan bertepatan pada hari Jumat, tanggal 6 Juni. Nah, tentu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, bagaimana kita mengamalkan untuk laki-laki tentang apakah mesti berangkat Jumat kembali sementara pada waktu paginya sudah menunaikan sholat Idul Adha, maka juga untuk berkurban. Memang di sini ada perbedaan pandangan di sebagian para ulama tentang mestikah laki-laki pergi Jumat kembali. Hal ini disebabkan ada riwayat yang diriwayatkan dari Abu Daud dan juga yang lain tentang sikap dari Ibnu Zubair. Ini diriwayatkan dari Wahab bin Kisan. Dia mengatakan bahwa pada masa Ibnu Zubair itu terjadi hari raya itu pada hari Jumat. Lalu beliau melambat-lambatkan keluar menuju masjid. Kemudian beliau tidak melaksanakan sholat Jumat, tidak mengimami orang-orang untuk melaksanakan sholat Jumat. Itu Ibnu Zubair. Kemudian dia juga berkhutbah. Berarti di sini bukan khutbah untuk sholat Jumat. Nah, setelah itu dia disampaikan perbuatan dari Ibnu Zubair ini oleh Wahab bin Kisan kepada Abdullah bin Abbas. Artinya menanyakan bagaimana sikap seperti itu, tidak lagi menunaikan sholat Jumat. Sikap yang dilakukan oleh Ibnu Zubair tadi. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas memberikan jawaban singkat saja, asobat sunnah. Asobat sunnah artinya berarti dia sudah melaksanakan sunnah. Itu jawaban dari Ibnu Abbas. Kalau begitu, dari perkataan Ibnu Abbas ini tak ada lagi kewajiban untuk menunaikan sholat Jumat kalau hari raya itu bertepatan pada hari Jumat. Nah, namun untuk memahami suatu masalah tentu tidak cukup pada satu riwayat atau satu hadis saja. Harus mengumpulkan semua riwayat atau hadis-hadis yang terkait dengan itu. Dan ada hadis lain yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir, sahabat Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW yaqra'u fil jum'ati. Nabi SAW membaca pada hari Jumat. Artinya di sini pada 2 rakaat salat Jumat. Apa yang dibaca? Sabbihis marabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasyiyah. Sebuah surat yang sering dibaca yang kita dengar pada hari Jumat. Tapi memang tidak wajib pula membaca 2 surat ini pada hari Jumat. Artinya Rasulullah sering membaca 2 surat ini pada hari Jumat. Rakaat pertama Al-A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Karena memang 2 surah ini sangat luar biasa dalam mensucikan Allah. Sabbihis marabbikal a'la. Sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Dalam surah Al-Ghasyiyah, hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepada engkau Al-Ghasyiyah? Ghasyiyah itu secara bahasa artinya penutup, melingkupi, menutupi. Artinya setiap orang pasti akan masuk ke akhirat.
Kalau sudah mati, nanti dibangkitkan, semua pasti masuk ke akhirat. Dia tertutup di akhirat, tak bisa keluar dari dunia akhirat. Itu yang disebut dengan al-ghasiyah. Jadi awalnya adalah bertasbih, memuji, mentasbih, mensucikan Allah. Kemudian di rakaat kedua mengingat, merenungkan bahwa semua manusia akan masuk ke dalam dunia akhirat. Tak ada yang bisa lepas, tak ada yang bisa keluar lagi, karena semuanya akan masuk ke sana. Nah, ini yang disebutkan oleh Nu'man bin Bashir. Jadi Rasulullah dalam sholat Jumat membaca dua surat ini. Nah, wa fil Id, dan juga pada hari raya Id membaca Sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka al hadisul ghasiyah. Dua surat ini juga dibaca pada waktu Jumat. Lalu dia mengatakan, fa iza istama'al idu wal jumu'ah fa iza istama'al idu wal jumu'ah yaqra'u bihima fi salataini. Lalu kalau berjumpa Jumat dengan hari raya, beliau membaca dua surat ini pada dua salat ini. Artinya pada salat Id beliau membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Pada salat ini juga itu pada rakaat pertamanya. Pada rakaat keduanya, dua-duanya juga membaca hal ataka hadisul ghasiyah. Apakah telah datang kepadamu al-ghasiyah? Berarti Rasulullah melaksanakan salat Id sekaligus juga pada salat Jumat pada hari yang sama. Nah, lalu ketika terjadi sepertinya dua riwayat, sepertinya atau zahirnya bertentangan, ini oleh ulama hadis sudah mengkaji, ada sebuah ilmu cabang hadis untuk memahami hadis-hadis yang bertentangan seperti ini. Tokoh atau ulama yang pertama sekali terkenal dengan konsep menyelesaikan atau memahami hadis-hadis mukhtalif itu adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang lahir 150 wafat 204, ada sebuah bukunya judulnya Mukhtaliful Hadis. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Qutaibah tokoh berikutnya yang lahir tahun 215 wafat 270. Dia tulis buku Ta'wil Mukhtalifil Hadis. Artinya bagaimana memahami hadis-hadis yang zahirnya bertentangan. Karena diyakini kalau hadis itu sahih bersumber dari Nabi, tak mungkin bertentangan, karena sumbernya satu. Kalau begitu, karena zahirnya ada pertentangan, maka para ulama mengkaji hal-hal di luar teks itu. Nah, inilah disebut dengan memahami hadis berdasarkan konteksnya. Apa yang dilihat? Di antaranya bagaimana sebab urutnya, sebab yang melatar belakangi munculnya hadis itu. Kemudian apalagi kondisi sahabat saat munculnya hadis itu. Nah, ternyata ketika diperhatikan apa yang dilakukan oleh Ibnu Zubair itu terindikasi ada kondisi tertentu yang menyebabkan tidak mesti atau tidak perlu lagi pergi Jumat. Apa itu? Berkaitan dengan orang-orang yang jauh tempat tinggalnya dari masjid. Ketika tempat tinggalnya jauh dari masjid, dulu jangan kita bayangkan masjid seperti kita sekarang. Kita jarak 500 meter ada masjid, jarak 1 kilo ada masjid. Nah, dekat. Kalau dulu jauh, masjid itu tidak banyak. Sehingga ada yang berjalan kaki menuju masjid itu memerlukan waktu 1-2 jam. Ada yang dekat, ada yang jauh. Maka mereka yang berada jauh tempat tinggalnya dari masjid saat hari raya Idul Id itu pada waktu pagi mereka datang ke masjid, sudah mendengarkan khutbah. Seandainya setelah itu mereka pulang, kemudian dari tempat sholat menuju rumah itu memerlukan waktu yang begitu lama karena jaraknya jauh. Nah, kalau seandainya mereka melakukan sholat Jumat kembali ke tempat sholat,
itu barangkali kesulitan karena begitu jauhnya, atau mungkin tak sempat mengejar pelaksanaan sholat Jumat. Maka orang-orang seperti inilah yang diberi keringanan. Nah, ini terlepas dari hukum fikihnya, barangkali ada perbedaan beberapa ulama. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi dengan konteks kita sekarang, artinya masjid begitu banyak dan begitu dekat. Rasanya tak ada kita butuh berjalan 1-2 jam untuk menuju masjid. Tidak ada. Karena di mana-mana di tempat kita ini masjid begitu banyak. Kalau begitu, sholat Id tetap dilaksanakan, sholat Jumat tetap dilaksanakan. Karena Rasulullah SAW tetap melaksanakan sholat Jumat seperti yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ini menambah wawasan keilmuan kita tentang hadis Nabi SAW dan menambah kokoh kuatnya amal kita. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.